Ya, welcome Scorpio, welcome and welcome back di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar, hari ini bakal bawain readingannya kalian Scorpio buat awal Maret. Atau ya kapanpun readingan ini menemukan kalian, aku nggak begitu paham algoritma YouTube. Hmm, bisa aja ya kalian nemu readingan ini bulan depan, bulan April atau Mei. Bahkan ada beberapa readinganku yang ini readingan bulan Januari atau bulan Februari tapi baru naiknya sekarang atau baru dilihat orangnya sekarang. Ini gimana sih ya? Seandainya readingan punya tanggal expirednya sendiri, tapi aku nggak ngerasa readingan punya tanggal expirednya sih. Jadi bisa aja kalian emang lagi butuh buat denger ini saat ini. Apapun tanggal yang aku cantumin di judulnya nanti ya, atau di thumbnailnya nanti, kalau kalian nemuin readingan ini Scorpio, mungkin udah saatnya kalian denger ini. So apa sih? Kayak jadi penting banget nih. Anyway, Scorpio, di sini kamu punya Two of Coins. Ada pilihan yang lagi kamu juggling. Kamu berusaha ngerjain satu atau dua atau bahkan banyak hal yang secara bersamaan. Mungkin ini proyekannya kamu lagi yang lagi kamu coba juggling supaya semuanya tetap bisa kekerjain. Aku ngerasa nggak mesti selalu multitasking ya. Cuma mm, nggak selalu mesti multitasking. Kalau semuanya bisa kamu kerjain, kenapa enggak kayak gitu. Aduh, aku ingat ada temanku yang bilang kayak gitu, kayak dia kalau multitasking kadang rada random gitu ya, dia ngerjain apa sambil ngerjain apa, terus korelasi antara kegiatan A dan kegiatan B nya tuh bisa 180 derajat beda gitu. Kenapa ini dua hal ini korelasinya apa, kenapa bisa dikerjain kayak gitu, kayak cuma ya bisa aja kalau emang bakatnya. Iya. Dan kalau buat temanku itu sih dia bisa aja nyari korelasinya walaupun sepintas, kayak apa hubungannya jualan apa ya, jualan baju apa sama ngurusin eh, rumah makan orang tuanya punya rumah makan, terus dianya sendiri apa sih, jualan pakaian gitu, jualan baju celana. Hubungannya apa gitu, kayak tapi kan dia bilang ya sama-sama jualan, kenapa enggak. Iya sih, kalau dipikir di mall juga kan ada food court, ada apa sih, ada area fashion, ada food court, dua-duanya sama-sama jualan. Nah, aku pikir kalau kalian bisa menemukan gak benang merah dari apa yang kalian kerjakan kayak gitu, bakal lebih ringan kerasanya atau ngebawainnya. Aku ngerasa kalau ngeliat two of point di sini agak repot nggak sih jalaninnya, banyak hal bersamaan kayak gitu. Apalagi kalau nggak nyambung atau nggak ada hubungannya satu satu sama lainnya, kayak nggak ada hubungannya gitu. Gimana cara ngebalance nya, gimana cara ngejugglingnya. Dan di sini ada King of Cups, aku ngerasa ada kepuasan yang kamu dapat di situ, dan mungkin kepuasan itu juga yang coba kamu kejar dari apa yang kamu lakukan sekarang. King of Cups di sini, aku selalu bilangnya ini soal emotional stability. Jadi kamu kalau ngomongin kerja ya, King of Cups itu dia udah nggak ngeluh kerjanya udah apa ya. Nih aku kalau inget zaman-zaman aku masih zaman kerja di resto gitu, di front house, kalau nggak bener-bener punya apa ya, nggak bener-bener bisa misahin apa yang kamu rasain di apa ya, di depan sama di belakang kayak gitu, kayak di depan tamu kita harus tetap apa ya, tetap eh, apa ya, tetap serving apa ya, tetap siap untuk ngelayanin gitu. Itu apalagi kalau jam-jam serving hour kayak gitu, jam-jam banyak tamu, wah itu dulu aku selalu diingetin nggak boleh kelihatan manyun kalau di depan tamu. Soalnya kadang nggak bisa apa ya, kadang apalagi awal-awal aku nggak bisa misahin gitu. Oh iya, aku lagi di depan nih, di depan nggak boleh kelihatan apa ya, nggak boleh kelihatan tidak menyenangkan. Beda dengan orang yang kerjanya di belakang. Misalnya kalau kerjanya di belakang ya nggak apa-apa, kamu mau manyun seharian juga ya nggak akan ada yang ngerasa keganggu, selainnya ya orang yang stationnya sebelahan sama kamu mungkin dia bakal keganggu. Tapi kan kalau kerja di depan nggak bisa, makanya itu harus benar-benar King of Cups tuh kayak gitu. Mau kamu lagi bete kah, mau kamu lagi banyak masalah kah, kamu tetap harus apa ya, tetap harus stabil emosinya di depan orang. Apalagi ya, tetap harus ramah, tetap harus baik. Dan di sini apapun yang kamu kerjakan, aku ngerasa kamu
melakukan yang terbaik sih, nggak ngeluh, nggak yang apa ya, nggak yang ngerjain walaupun sambil misuh-misuh, enggak sih. Emotionally kamu stabil di sini. Dan karena dia crossing the reading juga, mungkin itu juga yang lagi kamu kejar. Kamu lagi nyari kepuasan batin, ya belum belum beres tadi, kepuasan batin dari apa yang kamu kerjain. Soalnya kalau ingat temanku itu, dia semakin banyak yang bisa dia selesaikan, semakin banyak yang dia kerjakan, ada kepuasan batinnya gitu, kayak dia seneng aja kalau bisa apa sih, nyelesain banyak hal cuma di saat bersamaan kayak gitu, kayak apa sih, mukul dua burung dengan satu batu atau apalah peribahasanya kayak gitu. Dan ya kalau, tapi ntar deh aku bahas ya. Ada Five of Coins sama Ace of Sword. Ace of Sword menuntut kita untuk apa ya, untuk terus up to date, menuntut kita untuk terus kreatif kali, nggak stuck dengan pemikiran-pemikiran lama. Kita harus siap dengan, wah ada cara baru nih buat ngerjain ini, atau ada sudut pandang baru mungkin yang bisa kita adaptasi dalam hidup kita. Kita nggak apa ya, nggak set in stone, nggak kaku gitu kali ya. Soalnya kalau ngeliat Five of Coins di sini, kayaknya di atasnya juga ada Two of Coins, ada urgensinya. Nggak, maksudnya urgensinya tuh kayak kamunya sendiri mungkin lagi ada di fase kepepet sih. Ya mungkin nggak mesti kepepet juga sih, financially kepepet gitu enggak sih, kamunya sendiri mungkin lagi ngerasa kurang aja kali hidupnya gitu kali, hidupnya lagi kurang nih bos kayak gitu, makanya sosok nyari challenge gitu, sosok nyari tantangan. Coba gue ngerjain ini sambil ngerjain ini, kayak biar seru gitu, biar greget lagi hidupnya. Yang jelas sih kekurangan itu harus diisi sih, urgensi itu kalau nggak apa ya, kalau nggak nggak, yang namanya urgensi kalau nggak cepet-cepet dilakuin tuh fatal, nggak bisa tuh didiemin gitu aja. Jadi ngelihat Ace of Sword lagi di pas energinya, terus Five of Coins di root of the readingnya, kamu punya motivasi yang kuat untuk mengerjakan ini. Apapun yang sedang kamu kerjakan saat ini, yang kamu ngerjain ini sambil ngerjain hal yang lain, itu motivasinya kuat. Crowning reading ada Eight of Cups, future energinya ada Seven of Wands. Mungkin ini kelihatan kayak tau gak sih, kayak ini ada cups, wands, coins sama sword, semuanya kayak bertebaran di mana-mana gitu kan. Tapi aku ngerasa ini balik lagi ke two of coins yang jadi central of the reading di sini. Sama kayak ada 4 suit yang berbeda di sini. Mungkin itu juga ngewakilin mungkin ada 4 hal yang lagi kamu kerjain di luar sana, dan empat-empatnya itu nggak nyambung. Kayak nggak ada korelasinya sih 4 hal ini yang lagi kamu kerjain. Tapi yang jelas crowning the reading Eight of Cups ada keinginan untuk upgrade diri sih. Kamu nggak mau terus-terusan ada di apa ya, di posisi yang sama. Kamu pengen jadi pribadi yang lebih baik mungkin dari Five of Coins di bawahnya. Bahkan kamu nggak mau terus-terusan ngerasa kekurangan, kamu nggak mau terus-terusan ngerasa apa ya, kayak serba kurang, serba terbatas. Makanya kamu kalau ngelihat di sini Ace of Swords lagi, sekali lagi ini kayak kamu berusaha ngedobrak batasan kamu sendiri. Yang tadinya apa sih, kalau ngeliat Two of Coins di sini, ya udahlah jugglingnya 2 hal aja bersamaan. Tapi kalau ngeliat spread yang ini kayaknya nggak cuma 2 tapi ada 4 hal yang benar-benar kamu apa ya, kamu kerjakan saat ini. Nggak mesti begitu juga sih, tapi yang jelas intinya adalah ada banyak hal yang kamu kerjain saat ini yang mungkin sebelumnya kamu ngerasa batasnya kamu nggak sebanyak itu, tapi toh kamu dobrak juga kan batasan yang kamu buat itu. Dan ada Seven of Wands di sini, ada apa ya, kerja keras dan mungkin stubbornness, ada kekeras kepalaan juga di sini. Bodoh amat orang lain bilang apa, yang jelas kamu pengennya gini. Ada apa ya, tekadnya datang dari diri kamu sendiri, bukan dari orang lain. Dan apapun yang orang lain bilang di titik ini kayaknya gak akan kamu dengerin juga. The Lovers ada di posisi kamu sebagai penanya. Kalau ngeliat The Lovers di sini, aku agak asing sih. Kalau ngeliat The Lovers di environment, oke lah. Tapi kalau di sini mungkin kamu
lagi ngejalanin apa yang beneran kamu mau gitu. Terlepas apapun yang orang bilang, kamu mengerti dan kamu paham apa yang kamu mau dan apa yang kamu butuhkan saat ini. Ada understanding, tapi understandingnya bukan keluar, tapi lebih ke dalam. Kamu paham kondisi kamu sekarang, kamu paham situasi apa yang lagi kamu hadapin sekarang, jadi orang mau bilang apa juga nggak akan terlalu ngeganggu kamu. Dan orang bilang apa, ini ada Ace of Cups di environmentnya, dan yang orang lain bilang atau lingkungan kamu bilang kayaknya nggak seburuk itu juga sih. Ada Ace of Swords di sini, ada Ace of Cups di sini. Aku ngerasa orang-orang sekitar kamu atau mungkin sikap kamu terhadap orang-orang sekitar kamu sekarang lebih happy sih, lebih bahagia. Bahkan bahagia dalam artian gimana ya, kalau ngeliat Ace of Swords di sini, dia agak apa ya, bisa agak kombatif. Kalau sword itu bisa agak kombatif dalam artian kalau kasarnya aku bilang senggol bacok. Ih, senggol bacok nggak tuh? Dan kalau ngeliat Ace of Cups di sini, nggak sih, kamu nggak se nggak sekombatif itu. Kamu bahkan at some point gitu, di satu titik kamu bahkan bisa berbagi sama orang. Kamu bisa lebih apa ya, sensitif dengan perasaan orang, dan kamu juga bisa nge-share perasaan kamu ke orang lain. Apalagi ada lovers di bawahnya ya. Jadi ini agak agak asing kalau ngelihat Ace of Cups-nya di bawah ini sama The Lover-nya di atas ini. Aku bisa lebih gampang nerjemahinnya, tapi ini jujur aku asing ngelihat Lovers-nya di bawah, Ace of Cups-nya di atas. Jadi kayak, oh gitu ya, oh berarti uh, kalau ngelihat cawannya kamu sendiri di sini udah penuh nih. Nah, gimana caranya supaya cawan yang udah penuh ini nggak yang apa ya, nggak yang kamu simpan sendiri, tapi juga bisa kamu share ke orang lain. Makanya butuh understanding, mutual understanding, entah itu kamu dan diri kamu atau mungkin bahkan kamu dan orang lain. Soalnya kadangnya kalau kita lagi struggle misalnya, ada five of coins di sini, ada seven of wands juga di sini. Kita lagi struggle gitu, tapi orang-orang sekitar kita tuh kayak nggak paham gitu. Kita tuh lagi sulit, walaupun kelihatannya kita kayak baik-baik aja atau masih masih bisa apa ya, masih bisa bertegur sapa, masih bisa senyum, masih bisa ramah ke orang, padahal kita deep down lagi struggle. Kan gak ada pengertian gitu dari orang. Nah itu sulit tuh kalau begitu. Makanya butuh tuh pengertian kayak gitu. Seenggaknya kita bisa ngasih tahu baik-baik kalau kita sekarang lagi struggle, kalau kita sekarang lagi capek, kita sekarang lagi butuh waktu untuk apa ya, kalau ngelihat Seven of Wands di sini, lu ngomong apa, sorry ya nggak bisa gue dengerin dulu kayak gitu, gue lagi struggle nih, nasehatnya ntar aja kalau gue udah mendingan kayak gitu. Kalau ya kan, kalau ngeliat Seven of Wands ini apalagi Ace of Swords di awalnya kayak senggol bacok banget gitu kesannya, kayak lu ngomong apa bodo amat kayak gitu. Tapi kan Ace of Cups gitu, environmentnya Ace of Cups, kamu walaupun itu yang kamu rasakan, tapi sikapnya ke orang lain bisa lebih santun, bisa lebih ramah. Hopes and Fear-nya ada Knight of Swords. Dari Ace of Swords ke Knight of Swords, rasanya ada ketakutan di mana kamu takut ngambil keputusan dengan buru-buru. Mungkin ini fase yang harus kamu jalanin cukup lama. Ya nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan kelar, nggak. Tapi cukup lama. Aduh, aku jadi repetitif lagi. Cuma aku sering bilang, kita nggak bisa pakai solusi jangka pendek untuk masalah jangka panjang. Begitu pula sebaliknya, kita nggak bisa pakai solusi jangka panjang buat masalah jangka pendek. Nah ini kayaknya karena dia di hopes and fear-nya, kemungkinan kamu ada kecenderungan buat ngambil solusi jangka pendek, padahal masalahnya jangka panjang. Jadi nyari shortcut aja deh, nyari apa ya, kayak ya nyari shortcut biar waktunya lebih singkat. Padahal aku ngerasa kamu butuh apa ya, butuh lebih sabar ya kali. Iya kan, outcome-nya ada Empress tuh, kalau ngelihat dari di sini ada Five of Coins dan Empress di sini gitu, ini jauh banget perbedaannya langit dan bumi. Yang tadinya serba kekurangan gitu, dia sampai ngemis di depan jendela orang, sampai ke abundance keberlimpahan di sini. Jauh banget kan? Dan itu prosesnya nggak mungkin singkat dong. Kalau kamu ngambil proses jalan singkat, jalan cepat kayak gitu, ya nggak akan. Aku sih mikirnya nggak akan nyampe begitu ya. Cuma mungkin sadari atau tanamkan di diri kamu Scorpio, kalau
yang lagi kamu kejar tuh jauh loh perjalanannya, jaraknya jauh. Jadi kalau ada mungkin dalam perjalanannya ada yang nawarin jalan-jalan singkat gitu, jalan motong, shortcut kayak gitu, tolong dipikirin lagi ya. Soalnya apa sih, kalau ngomongin Night of Sword, kalau ngomongin keputusan, iya keputusannya diambil harus dengan cepat, tapi nggak berarti kamu harus cutting corner juga dalam apa ya, dalam eksekusinya atau dalam apa ya, dalam pelaksanaannya. Ya gitu kali Scorpio. Ya coba di recap dong. Aduh, di recap ya. Pokoknya sulit nih, pokoknya ada banyak hal yang lagi kamu coba juggling saat ini, mungkin satu 2 3 4 bahkan lebih, yang mana kamu ngelakuin semua ini kayak kayak orang lagi ngambil sampingan kerjaan banyak banget gitu. Bukan karena dia apa sih, nggak nggak selalu karena dia hobi juga sih mempersulit dirinya sendiri kayak gitu ya, mungkin karena dia emang lagi butuh aja, makanya hidupnya kayak aduh kok banyak banget nih orang kerjaannya nih. kadang kadang jujur ya, kadang aku ada agak sensi gitu kalau ngeliatnya orang banyak banget kerjaannya, kenapa sih? Padahal iya, soalnya kayak kerjaan orang diambil-ambilin apa sih, kayak nggak bagi-bagi gitu, dia maruk ngambil ngambil banyak kerjaan buat sendiri, padahal kan dibalik itu mungkin dia lagi butuh, mungkin dia ada urgensi, ada yang pengen dia apa penuhin kayak gitu kebutuhannya. Dan di sini butuh apa ya, butuh ke understanding, iya butuh pengertian, baik kamu ke diri kamu dan kamu ke orang lain, soal keadaan kamu sekarang. Jangan tergesa-gesa, jangan ngambil jalan singkat, soalnya ini proses yang butuh waktu lama, dan kalau ngelihat hasilnya nggak mengecewakan kok. Yang penting kalian sabar aja ngejalaninnya ya. Scorpio gitu kali buat readingan kalian kali ini. Thank you banget buat dukungannya, supportnya, likes, comment, sama jam tayang yang udah kalian habisin di video ini. Itu 17-18 menit yang gak bisa aku balikin lagi ke hidup kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.